Aduh, Adiba, Sarah, jangan dimakan dulu ya. Kenapa Bu Kokom? Ini udah basi dan minumannya juga udah kadaluarsa. Aduh, nanti sakit gimana kalian? Kayaknya masih aman deh Bu. Aman-aman pantat lu, Adiba. Nggak boleh ambil resiko. Siang itu, gua, Eis, Raisa, dan Udin duduk bersama di taman sekolah. Di tangan kami ada sekotak MBG, yaitu menu bekal gembira. Akhirnya sekolah kita ada menu bekal gembira juga nih. Ini bagus banget sih, semua jadi bisa makan bareng kan? Ya Asda, semoga tiap hari kayak begini ya menunya. Lengkap dan nggak asal-asalan. Sebentar Eis, gua cek dulu ya. Oke, ini ada karbohidratnya dari nasi, protein dari ayam, sayur juga ada, buah juga ada. Secara gizi sih masih aman ya. Bentar deh Nek, Akikuk hitung-hitung dulu ya. Lo ngapain sih Udin pakai segala dihitung-hitung? Ada nasi, ayam, sayur, buah. Kalau dijual totalnya ini sekitar 13.000. Terus gimana Udin? Masih oke nggak? Mungkin modalnya 13.000, berarti masih ada untung 2.000. Oke lah Nek untuk pengelolanya. Ya Allah Udin, lu mau makan apa mau audit sih? Iya Udin, lu tuh di mana-mana mikirnya bisnis aja. Alemong deh Ye, ini penting. Harus dicek dulu Nek, biar nggak ada korupsi. Gilingan kan Raisa? Betul Udin, tapi dengan menu seperti ini masih masuk akal lah ya. Yang penting enak dan cukup. Gua sih seneng banget ya kalau menunya tetap kayak begini terus. Iya Eis, semoga konsisten kayak begini ya. Oke lah, masih worth it. Yuk kita makan Rena Nek. Pertiwi Akikuk sudah lapangan bola ini. Ya udah yuk kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Mari makan teman-teman. Di kelas Adiba dan Sarah, program MBG menu bekal gembira juga mulai berjalan. Wah, enak banget Sarah. Jadi nggak perlu keluar jajan lagi. Iya sih Adiba, lumayan juga. Lumayan, ini mah lebih dari lumayan. Hemat uang jajan, hemat tenaga. Tinggal makan aja. Blow on lu Sarah. Bukan begitu Adiba, gue setuju sih program ini sangat membantu. Apalagi buat yang nggak sempet jajan. Nah kan, makanya nikmati aja. Tapi kalau dipikir-pikir, program kayak gini rawan juga sih. Rawan apa lagi sih lo? Ribet banget hidup lo Sarah. Ya soal pengelolaan dana Adiba, kalau nggak diawasi dengan baik, bisa jadi ini ladang korupsi loh. Ya elah, mulai berat nih pembahasannya. Serius loh Adiba, budget makanan, bahan distribusi. Kalau ada yang main di situ, yang kena dampaknya kita juga loh. Gua sih males mikirin yang begituan. Sarah, bisa nggak kita bahas yang lain? Kayak seblak atau apa kek? Lah kenapa? Yang penting sekarang gua makan enak, nggak keluar duit, dan perut kenyang. Udah, itu aja. Iya sih, tapi tetap harus dipikirin juga. Lu aja deh yang mikirin. Gua bagian makan aja, udah ya. Tapi Adiba, Cocot. cocot, apa itu cocot? Gak usah banyak bacot, Sarah. Ih, si Adiba suka gitu deh. Ya udah deh. Di balik lancarnya program menu bekal gembira, ada satu orang yang memegang kendali penuh distribusi makanan ke beberapa sekolah. Dia adalah Rio. Tenang aja, semuanya sudah standar. Anak-anak pasti dapat yang terbaik. Ternyata keuntungan beberapa hari ini biasa aja ya. Anggaran segini besar, tiap hari keluar duit, tiap hari masuk laporan. Tapi kalau gua rubah sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kayaknya nggak bakal kelihatan nih. Ayam diganti yang lebih kecil, sayur dikurangi, buah seadanya, selisihnya masuk ke kantong gue. Yang penting kotaknya sampai. Selesai urusan. Anak-anak juga nggak bakal mengerti. Mereka pasti makan aja, nggak mikirin angka. Program ini kesempatan gua mencari untung yang sebesar-besarnya. Mulai besok kita ubah sedikit ya menunya. Ubah, Pak. Maksudnya bagaimana? Ayamnya diperkecil aja. Sayurnya juga jangan terlalu banyak. Buah gak usah tiap hari. Pak, itu terlalu jauh dari standar yang harus kita bagi ke siswa-siswa.
Terlalu jauh. Iya Pak, ini kan program makanan bergizi. Kalau dikurangi begini, nanti dampaknya ke anak-anak bagaimana? Lo tahu apa, selama lo kerja di sini, ikuti aturan gua. Baik Pak, saya cuma jalankan sesuai aturan Bapak. Iya, lo cuma petugas, dan gua yang mengelola semuanya. Tapi Pak, ini tanggung jawab kita juga. Kalau kualitasnya turun bagaimana? Gua yang tanggung jawab. Lo cukup jalankan apa yang gua bilang. Selama kotaknya tetap sampai ke tangan siswa, gak ada yang bakal komplain. Baik Pak. Hari berikutnya, gua, Uis, Raisa, dan Udin kembali duduk di taman sekolah dengan kotak menu bekal gembira di tangan. Ini ayamnya kok kecil banget ya? Bentar deh Nek, Akiko cek dulu. Sayurnya juga lebih sedikit sih dari kemarin ini. Iya ya, kemarin kan masih lumayan banyak tuh. Ini ayam aposka ya? Kering pegindang? Niat gak sih Desa masaknya? Iya lagi Udin, masa ayam kemarin sih ini? Tapi bener deh guys, menunya beda banget dari yang kemarin-kemarin. Bukan cuma beda, ini sih penurunan kualitasnya. Lah kok bisa? Baru juga beberapa hari kita dapat bekal gratis. Nek, kalau gini harga totalnya nggak sampai 13.000 lagi. Terus perkiraannya berapa Udin? Alemong, Akiko hitung-hitung cuma 5.000 rupiah. Mursidah sih ini. Berarti menurut lo Udin, ada yang dipotong gitu budgetnya. Iya sih, kemungkinan besar ada yang nggak beres ini di pengelolanya. Dan dananya mungkin gak dipakai sesuai seharusnya. Kebiasaan deh manusia-manusia ini. Adiba dan Sarah juga kembali menerima menu tersebut. Tapi hari itu ada sesuatu yang terasa berbeda dari biasanya. Bentar-bentar. Ini kok makin sedikit ya porsinya? Nah kan, gue bilang juga apa? Apaan sih? Ini mulai gak beres. Masa sih? Mungkin beberapa hari ini kebetulan lagi susah bahannya. Gak mungkin kebetulan terus, Adiba. Kemarin udah mulai beda, sekarang makin kelihatan. Ya juga sih, ini kecil banget. Kayak nggak niat gitu. Dan sayurnya juga berkurang dong. Ini yang aku khawatirin dari awal. Jadi menurut lo, ini gimana Sarah? Kemungkinan besar ada masalah di pengelolaannya deh. Bisa aja ada yang mainin budgetnya. Waduh, berat banget ya mikirnya. Kita makan aja dulu yuk, mumpung gratis. Lucu ya, makan aja pikirannya Adiba. Hidup udah ribet sis, jangan ditambah ribet. Isi perut dulu sekarang yang penting. Terserah lo deh, yang jelas ini gak bener menurut gua. Pak Rio, saya mau lapor. Lapor apa lagi sih? Sudah mulai banyak komentar negatif, Pak. Katanya porsi makin kecil, lauk berkurang. Banyak yang mulai curiga. Alah, mereka tahu apa? Udah bersyukur dikasih makanan gratis. Tapi Pak, ini makin ramai dibicarakan. Kalau dibiarkan, Biarin aja. Mereka makan, kenyang selesai. Gak usah banyak protes. tapi Pak, kalau terus begini terus, kita bisa diaudit loh oleh atasan. Audit? Gak mungkin, percaya aja sama gua. Karena gua udah atur semuanya. Selama gak ada yang buka suara, gak ada masalah. Hari demi hari menu yang dikirim ke sekolah semakin menurun kualitasnya, jauh dari nilai seharusnya. Ih, ini baunya aneh deh. Minumannya juga loh ini, udah lewat tanggalnya. Aduh, ini gak benar, ini gak benar. Siswa-siswa aku, mana muka-mukanya udah jelek, dikasih makanan jelek begini. Apa nggak makin jelek ya? Aduh, Adiba, Sarah, jangan dimakan dulu ya. Kenapa Bu Kokom? Ini udah basi, dan minumannya juga udah kadaluarsa. Aduh, nanti sakit gimana kalian? Kayaknya masih aman deh Bu. Aman-aman pantat lu, Adiba. Nggak boleh ambil resiko. Iya Bu, aku nggak makan. Aku juga takut. Bu, tapi aku lapar banget ini. Aku makan aja deh. Adiba, jangan bandel. Kalau kamu masuk rumah sakit gimana? Mana kamu miskin lagi nggak punya BPJS? Coba sedikit aja ya Bu, soalnya sayang kalau dibuang. Ya ampun, anak ini nggak bisa dibilangin banget ya. Adiba, jangan dimakan deh.
1, 2, 3. Wah, makin hari makin banyak duit gua. Harusnya per porsi 15.000, tapi gua tekan jadi 4.000. Sisanya masuk semua ke lemari gua. Pinter juga gua ya. Mereka makan, cuan jalan, hidup aman. Siapa yang bisa lawan gua sekarang coba? Ini baru namanya hidup. Gak perlu kerja keras, cukup pintar mainin duit. Mereka gak bakal sadar. Menu bekal gembira ini kayak durian runtuh buat gua. Si Adiba hari ini nggak masuk. Dia sakit perut, sampai bolak-balik lo ke WC, sampai dia nginep di WC semalaman. Ah, Pasda, si Adiba sampai tidur di WC. Iya, si Adiba bilang, biar gak bolak-balik ke WC, jadi dia bawa kasur lipat di WC. Kasihan bener si Adiba. Ini menunya emang udah gak bener. Ini bukan cuma soal enak atau enggak ya, Bu. Ini bikin anak-anak sakit. Ibu tahu, padahal programnya ini bagus loh. Tapi selalu saja ada orang yang jahat yang mau untung sendiri. Iya, Bu. Ini jelas ada yang gak beres deh dari pengelolanya. Ini gak bisa didiamin. Jadi gimana, Bu Kokom? Besok ibu akan tolak menu bekal gembira ini masuk ke sekolah. Selama menunya belum dibenerin, ibu gak akan izinkan masuk lagi. Itu keputusan yang benar, Bu. Ini demi keselamatan kalian semua. Terima kasih ya, Bu. Ibu Koko memang penolong kami. Ya iyalah, ibu Kokom gitu loh. Keesokan harinya, mobil menu bekal gembira kembali datang ke sekolah. Tapi kali ini suasana sudah tidak sama. Amarah dan kekecewaan memuncak. Bu, ini kiriman MBG hari ini. Stop, jangan diturunkan dulu. Kenapa, Bu? Menu yang dikirim terlalu banyak keanehan. Ada lele masih mentah lah, ada kelapa yang belum dikupas. Ini mau disuruh siswa buka sendiri gitu. Ada gila-gilanya ya Anda? Maaf, Bu, mungkin ada kesalahan di dapurnya. Ini bukan kesalahan kecil. Siswa saya banyak yang sakit kemarin. Dan sekarang kalian kirim makanan kayak begini lagi. Aduh, saya jadi pusing deh. Apa harus saya yang masak sendiri di sana? Kami mohon maaf, Bu. Kami akan perbaiki. Perbaikilah secepatnya. Ini udah nggak bener. Ini jelas gak sesuai budget. Kualitasnya jauh banget. Kami hanya menjalankan dari atas, Bu. Sampaikanlah ke bosnya. Kalian itu kenapa sih? Ini makanan untuk anak-anak loh. Bukan coba-coba. Maaf, Bu. Kami benar-benar minta maaf. Hari ini saya tolak semua kiriman ini. Dan jangan kirim lagi sebelum semuanya jelas. Pak, saya mau lapor. Sekolah sudah menolak menu kita. Menolak? Kenapa? Iya, Pak. Katanya kualitas makanan sudah tidak layak. Banyak siswa yang sakit. Guru-guru itu belagu. Sombong banget. Dikasih gratis malah nolak. Mereka pikir mereka itu siapa? Mereka itu tinggal makan aja, susah amat sih. Tapi, Pak, Udah biarin aja. Itu derita mereka sendiri. Gak usah dikirim makanannya. Kirim ke sekolah lain aja. Mereka kebanyakan gaya, padahal orang-orang miskin. Ada-ada aja pakai menolak segala. Tapi mereka nggak tahu sih. Yang penting gua sudah untung banyak. Semua duit itu sekarang ada di tangan gua. Sengaja gua simpan di lemari. Gak gua simpan di bank biar aman. Gak kena audit, gak ada jejak. Nah, ini dia harta gua. Loh. Mana uang-uang gua? Gak mungkin. Gak mungkin semua dimakan rayap. Gua udah capek ngatur semuanya. Gua udah pinter. Gua udah berhati-hati. Kenapa malah jadi begini? Harusnya gua kaya raya sekarang. Saat manusia rakus mengambil yang bukan haknya, alam selalu punya cara untuk membalasnya. Setiap ketidakadilan akan kembali pada pelakunya.
Mazda